Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Sahabat Philip Online kembali lagi dalam program podcast. Saat ini saya sudah kedatangan tamu spesial, Rektor Universitas Al-Heriyah, Bapak Dr. Rafiuddin. Sehat, baik. Pak? Alhamdulillah. Sehat. Agak canggung sebenarnya sekarang. Kalau biasanya kan nanya-nanya ke Pak Dokter ini terkait sama akademik, tapi ini kita ngobrolnya di podcast ini, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Universitas Al-Heriyah ini, sahabat Philip Online perlu diketahui ya sudah berusia 2 tahun. Tuh. Ya, dari 30 Desember 2020. Ya. Nah, sekarang kalau saya kan berarti angkatan pertama ya, waktu wisuda. Angkatan pertama. Angkatan pertama tahun lalu. Ya, tuh. Dan alhamdulillah sekarang 2 tahun Universitas Al-Heriyah sudah banyak banget sepertinya perkembangan ini, Pak. Alhamdulillah. Ketika saya udah lulus ngelihat kampus, wah ternyata jauh lebih besar sekarang. Ya, alhamdulillah. Jadi memang perkembangan itu terus kita ciptakan ya, untuk kemaslahatan umat. Ya, semakin besar Al-Heriyah berarti umat Islam yang ada di lingkungan Al-Heriyah ini, warga Al-Heriyah berkembang. Itu yang kita harapkan. Nah itu, Universitas Al-Heriyah ini kan gabungan dari dulu dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Iya, dan STI, Sekolah Al-Heriyah Tinggi, sama Stikom. Sekolah Tinggi Ilmu Komputer. Nah Betul. itu, kemudian dijadikan satu, malah sekarang ada prodi baru ya, Pak? Ya, sebagai pertambahannya itu kan dibutuhkan satu fakultas teknik minimal untuk menjadi universitas, maka ditambahkanlah prodi teknik industri dan teknik kimia. Ya, alhamdulillah itu sudah memenuhi persyaratan dan kita menjadi universitas 2 tahun yang lalu. Iya, dan selama 2 tahun ternyata mahasiswanya membludak gini untuk jurusan teknik. Ya, teknik kita sudah sampai 3 kelas untuk yang penerimaan mahasiswa baru tahun kemarin. Kemudian kimia sekarang sudah 1 kelas. Jadi totalnya itu kalau industri sudah 5 kelas. Dan Oh, lebih kalau banyak ya? kimianya 2 kelas. Jadi sangat banyak dan kita kekurangan kelas. Kekurangan gedung untuk mereka itu. Iya, padahal mah di kawasan kampus ini kelihatannya besar, banyak kelas-kelas, tapi masih belum terpenuhi juga. Masih belum terpenuhi. Maka kita punya PR yang besar juga untuk membuat kelas-kelas baru. Hmm. Kelas baru. Ya, artinya sekarang banyak masyarakat yang memilih untuk kuliah di Al-Heriyah. Alhamdulillah. Jadi kepercayaan mereka itulah yang kita jaga. Jadi masyarakat yang menyekolahkan, menguliahkan anaknya di Al-Heriyah itu kita jaga kepercayaannya supaya mereka itu merasa puas. Dan kepuasan mereka itulah kebahagiaan kami. Sehingga mereka percaya untuk menitipkan anak-anaknya kuliah di Universitas Al-Heriyah. Alhamdulillah, Kang Pram. Alhamdulillah ya. Apalagi sekarang banyak sekali yang dari Lampung malah. Ya, dari Lampung sudah ada, kemudian sudah dari Tangerang juga sudah ada, kemudian dari Labuan juga sudah ada, jadi dari Jakarta juga sudah ada, jadi sudah banyak dari mana-mana. Iya, jadi tidak hanya sekitaran kota Cilegon saja, tapi udah kemana-mana ini. Iya. Harapannya tahun ini mudah-mudahan ada yang dari Bandung, ada yang dari Jogja, ya. Sehingga label kota mahasiswa ya, itu berubah di Cilegon, itu tidak hanya kota industri terkenalnya, tapi juga Kota kota pendidikan. pendidikan yang ramah dengan mahasiswa. Apalagi kan Cilegon memiliki sejarah Al-Heriyah sebagai pusat pondok pesantren. Akhirnya menjadi kota santri di zaman dulu kan. Nah, sekarang bisa bangkit lagi dengan Universitas Al-Heriyah ini, Pak. Iya, Universitas Al-Heriyah kan kita menginginkan itu karakternya tetap berkarakter santri. Berkarakter santri ya, sebagai identitas. Sebagai identitas bahwa Cilegon itu harus memiliki karakter santri. Jadi bukan cuma gunungnya ya, gunung santri, tapi itu menjadi karakter kita juga.
harapan yang ke depan ya mudah-mudahan apa kita itu lebih memiliki ruang yang lebih kondusif ya untuk mahasiswa, yang lebih nyaman untuk mahasiswa, sehingga mereka bisa kuliah di sini, bisa kerja di sini. Sementara ini kan mereka kuliah di Jogja, di Bandung, kemudian kerja di sini. Nah, sekarang mereka sudah bisa kerja di sini dan kuliahnya juga di sini. Kuliah di sini dan kerja di sini, nggak Iya, jauh-jauh. tidak jauh-jauh. Kosnya nggak keluar Nah, banyak. ya, kosnya tidak banyak. Dan orang tua juga masih bisa mengontrol anak-anaknya yang pasti. Iya, betul. Lingkungan kita insya Allah dibuat seramah mungkin dengan mahasiswa itu. Nah, kampus ini kan memiliki karakter khusus ya, karakter santri. Bagaimana sih Pak untuk apa ya, membangun pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman? Karena bagaimanapun dunia kerja ini kan harus ada target ke sana juga gitu Pak. Iya, betul. Dunia kerja kita itu akan menjadi dunia yang betul-betul nyaman ketika di dalamnya itu banyak pekerja yang memiliki karakter santri ya. Yeah. Maka di universitas kita itu pendidikan agama itu sampai 4 semester. Jadi tidak hanya 1 semester mempelajari agama, tapi 4 semester. Dia boleh kuliah kimia, dia boleh kuliah industri, tapi pendidikan karakter sebagai santri itu dibebankan mereka 4 semester. Jadi mereka bisa menjadi imam, bisa menjadi khotib di tempat kerjanya nanti. Hingga mereka tidak hanya piawai di bidang yang mereka geluti, tapi juga mereka siap menjadi tanggung jawab sebagai seorang muslim. Nah itu. Gitu. Ini kan menarik juga ya, satu sisi santri, tapi satu sisi bisa bekerja secara profesional. Iya, betul. Kan itu tanggung jawab setiap pribadi muslim untuk menjadi sosok yang mampu menjadi imam, yang mampu menjadi khotib, dan dia siap untuk mendidik keluarganya secara Islam. Nah itu. Jadi paket lengkap nih kalau menerima lulusan dari Universitas Al-Heriah. Insya Allah, insya Allah. Kenapa memiliki jiwa santri tapi tetap profesional untuk dunia kerja? Insya Allah. Berarti kan kita harus memperhatikan juga ya dengan adanya fakultas teknik, itu kan untuk memenuhi kebutuhan industri. Mengingat Cilegon adalah kota industri. Banyak sekali pabrik-pabrik, bahkan skala internasional yang ada di Cilegon. Iya, adanya teknik industri, prodi teknik industri itu kan membuka kacamata berpikir orang Cilegon bahwa ternyata di kota Cilegon sendiri sudah ada prodi yang memenuhi kebutuhan industri. Iya. Dan itu memberikan efek yang sangat baik bagi mereka. Di samping mereka bisa memantau anak-anaknya kuliah di sini, juga mereka memiliki kepercayaan bahwa kita memiliki kerjasama yang lebih erat karena industrinya ada di kota Cilegon. Iya. Gitu. Sehingga mereka lebih yakin menitipkan anaknya di sini kalau ingin menjadi ahli-ahli di bidang kimia dan industri. Ada kerjasama Pak dengan pihak industri? Kemarin yang terakhir kita ada kerjasama dengan Luskup, ya. Itu membuat food container ya untuk warung ya, semi permanen, dan itu memiliki antusias yang sangat besar dari kalangan industri pun dari masyarakat. Terutama pelaku UMKM ya? Terutama pelaku UMKM. Karena ini sangat bermanfaat buat mereka yang biasanya buka tutup, ya bawa-bawa barang. Nah, dengan adanya food container ini, mereka tidak usah bawa pulang barangnya, dibawa pulang lagi. Jadi tutup, tinggal ditutup, gitu ya. Nanti dibuka, tinggal dibuka. Itu sangat bermanfaat buat mereka. Apalagi kontainer terbuat dari besi kan, sulit dibobol ya. Iya, alhamdulillah. Dan itu kita mengucapkan terima kasih. Dan perusahaan-perusahaan yang mau bekerja sama dengan universitas manapun, itu kami akan melabelkan mereka sebagai perusahaan yang berkelas. Karena hanya perusahaan-perusahaan yang mau berkolaborasi, bekerja sama dengan universitas lah yang kami sebut perusahaan-perusahaan yang cerdas gitu.
yang selain mereka memanfaatkan dana yang ada, mungkin dana CSR dan lain sebagainya, mereka juga siap membantu mahasiswa kita untuk mulai terdidik, terlatih dari sejak dini sebelum terjun di dunia industri yang sebenarnya. Berarti ada pemagangan. Pemagangan itu sudah sering kita laksanakan, tapi yang modelnya kerjasama itu ya ini baru kita laksanakan. Ya ini kan karena industri juga ada di Cilegon, ada kampus di Cilegon, kolaborasi yang luar biasa jadinya. Jadi kalau pemagangan itu hanya memiliki kontribusi antara perusahaan dengan mahasiswa. Tapi kalau ini mahasiswa, kemudian industri, perusahaan, nah yang terakhir itu masyarakat. Jadi kena semua gitu dengan adanya kerjasama yang lebih besar. Gitu. Nah, ini berarti kan kalau di total dari sekian banyak industri udah berapa persen, Pak? Masih minim, sangat minim. Perusahaan yang udah kerjasama. Iya, sangat minim ya. Kalau yang bentuknya kerjasama itu sangat minim. Jadi mereka hanya menerima magang, kemudian menempatkan mahasiswa itu yang paling sering mereka lakukan. Padahal ada hal yang jauh lebih besar yang konteksnya itu dengan kemasyarakatan. Jadi kita ingin juga agar kampus ini menggandeng perusahaan itu bukan semata-mata untuk kepentingan kita, tapi lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita juga ikut dilibatkan dan menerima manfaat dari kerjasama itu. Itu yang paling penting. Mungkin perlu ada fasilitas dari pemerintah Kota Cilegon kali, Pak? Ya, alhamdulillah kalau dari pemerintah Kota Cilegon itu antusias, kemudian mereka memberikan apa yang kita butuhkan, support yang sangat besar untuk pemerintah Kota Cilegon sekarang ini. Supportnya sangat besar dan hampir di setiap dinas-dinas yang ada itu kita kerjasama. Wah, luar biasa. Kita kerjasama dan itu mereka terbuka dengan apa yang diharapkan oleh universitas dan itu semata-mata untuk masyarakat dan itu sudah terjalin dengan baik. Ya. Saya kira untuk pemerintah Kota Cilegon itu sudah luar biasa lah kerjasama. Kerjasama dengan pihak industri, pemerintah, terus masyarakat juga. Jadi akan menjadi kolaborasi yang luar biasa di dunia pendidikan. Iya, dan memang kita yang ingin kita bangun itu kepercayaan bahwa anaknya itu insya Allah nggak bakalan nganggur gitu, kalau keluar dari Universitas Al-Khairiyah itu. Jadi hampir mahasiswa kita itu sudah terserap sebelum lulus. Jadi itu yang membuat masyarakat percaya dengan Universitas Al-Khairiyah. Luar biasa ini. Ya. Saya malah lulus duluan. Alhamdulillah. Sudah sibuk, sudah bekerja di dunia entertain, media, ya itu sungguh luar biasa. Dan itu sebelum lulus kan sudah sibuk kan? Sudah sibuk. Ya, pengalaman 4 tahun kuliah di sini kan luar biasa sih, terutama perjuangan teman-teman. Ternyata saya punya teman dari Lampung, dari yang jauh, awalnya mondok, terus kemudian lanjut, dan sekarang banyak yang sudah kerja, Pak, yang ngajar. Karena saya ngambil jurusan pendidikan kan, teman-teman setelah lulus dari sini banyak sekali yang sudah ngajar, bahkan memimpin majelis taklim. Kan luar biasa nih kepercayaan masyarakat terhadap alumni Al-Khairiyah. Iya, ini membangun kepercayaan masyarakat itu ya butuh waktu. Kita hampir kurang lebih 20 tahun ya untuk membuat masyarakat itu kembali percaya kepada Al-Khairiyah itu. Jadi bukan waktu yang sangat singkat. Jadi ada proses yang panjang yang diawali oleh guru-guru kita, ya, senior-senior kita yang menjadi pendiri-pendiri. Itu mereka sudah mengawali bagaimana caranya agar masyarakat kembali percaya kepada Al-Khairiyah. Dan itu sekarang sudah mulai terlihat bahwa kepercayaan itu muncul setelah kita memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat. Gitu. Jadi masyarakat pun ketika memilih untuk mengkuliahkan anak-anaknya di Al-Khairiyah, wah udah percaya nih secara kualitas. Iya, alhamdulillah di situ kita bersyukurlah atas apa yang
telah dicapai oleh Universitas Al-Azhar sampai saat ini masih memberikan kesempatan yang besar dan masih memberikan ruangan yang nyaman, lingkungan yang kondusif untuk mereka bisa berkembang, bisa bertumbuh, dan bisa menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Nah, yang pasti kalau kuliah di Al-Azhar itu kampusnya adem, sejuk, karena banyak sekali pohon-pohon di sini. Alhamdulillah, mungkin satu-satunya kampus yang punya nilai lingkungan yang terbaik lah, yang hijau di Banten ini. Suasananya sejuk, banyak pohon-pohon, fasilitas olahraga, lapangan bola ada, Alhamdulillah. Berbagai fasilitas ada di sini. Alhamdulillah. Nah itu, jadi kalau mau kuliah di Unival aja. Betul, alhamdulillah. Tapi untuk boleh ya nyinggung sekolah? Boleh silakan. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Oh iya, ini boleh. Rencana untuk gabung gimana Pak? Sudah, kita tinggal menunggu saja SK-nya, prosesnya sudah jalan, dan tahun ini sudah ada Fakultas Agama Islam, sudah ada 2 prodi baru, prodi Tadris Bahasa Inggris dan prodi Hukum Keluarga Islam. Itu tahun ini kita sudah mulai buka, fakultasnya sudah ada, tinggal proses penggabungan itu tinggal menunggu tanda tangan saja. Itu sudah menunggu waktu. Karena proses. Iya, itu kurang lebih 1 tahun. Tapi kita tunggu dan prosesnya sudah berjalan. Dan alhamdulillah dari 2 prodi ini, terutama yang bahasa Inggris ini, disambut sangat baik oleh masyarakat. Karena ternyata dari tahun-tahun sebelumnya banyak anak-anak itu yang mencari prodi ini dan dikirimkan ke Serang, ya. Jadi memakan waktu juga, tenaga, biaya juga. Dengan di sini kan lebih dekat dengan fasilitas yang jauh lebih baik, insya Allah. Karena lab bahasa juga kita sudah punya. Gitu. Prodi bahasa Inggris ini kan salah satu prodi yang luar biasa sih. Kenapa? Di dunia kerja kalau kita bisa bahasa Inggris, kita kawasan industri. Tapi di sekolah juga kan ada guru-guru bahasa Inggris, jadi bisa terpenuhi. Iya. Dan perlu diinformasikan juga bahwa kita itu setiap prodi itu ada kelas bahasanya. Jadi menggunakan kata pengantar dengan bahasa asing, bahasa Arab, bahasa Inggris. Kemungkinan nanti tahun depan akan ada bahasa Perancis dan Jepang. Jadi pengantarnya itu bukan bahasa Indonesia lagi. Aduh, ini udah internasional. Kuliahnya boleh PAI gitu, tapi pengantarnya itu sudah bahasa Arab, bahasa Inggris. Gitu. Kuliahnya boleh ekonomi, gitu, tapi bahasa pengantarnya itu sudah bahasa asing. Iya. Apalagi kan yang saya alami, bahasa Arab aja sampai 3 semester, 4. Ya, sementara ini kita masih 3 semester. 3 semester ya. 3 semester. Nah ini kan luar biasa, jadi karakter santrinya itu nggak hilang. Ya, insya Allah 2 tahun kemudian setelah kita memiliki mahasiswa yang duduk di semester 6 atau 5, 6, itu kemungkinan kita akan langsung dari native speaker ya. Jadi kita undang dosen dari luar. Jadi yang memberikan materi sudah bukan orang Indonesia lagi, itu sudah orang asing. Ya, kalau bahasa Arab mungkin dari Timur Tengah gitu ya. Kalau sekarang ini masih menggunakan alumni dari Timur Tengah, alumni dari Rusia. Kita berdayakan mereka untuk mengajar di kampus kita. Banyak sekali berarti dosen-dosen lulusan dari luar juga. Ya, insya Allah akan banyak yang bergabung dengan kita, dan ini untuk basic saja, dasar bahasa saja. Sementara nanti pada akhirnya mereka akan diajar oleh dosen-dosen dari luar negeri. Mantap. Sahabat Dilip Online, ini menarik nih obrolan. Satu lagi nih Pak, prospek ke depan Universitas Al-Azhar akan seperti apa nih sebagai lembaga pendidikan yang harus siap menghadapi tantangan zaman yang selalu berubah juga gitu Pak. Ya. Sebetulnya kita ingin kembali mengukir sejarah lama. Dulu Kiai Haji Samun itu mendirikan Madrasah Al-Khairiyah. Kemudian dibuatlah sebuah kekuatan anak muda yang disebut dengan Nahdlatul Subbanul Muslimin.
yang tujuan utama dari Nahdlatul Subhanul Muslimin itu adalah memperbanyak cabang Al-Khairiyah ke seluruh Nusantara. Jadi itu. Kemudian yang kedua, tugas pokok dari Nahdlatul Subhanul Muslimin itu adalah menjaga panji-panji Islam. Kemudian yang ketiga itu menguatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi dari ketiga pokok tugas Nahdlatul Subhanul Muslimin itu di masa Kiai Haji Sam'un itu berjalan. Kita ingin mengubah ya dari madrasah itu menjadi universitas. Jadi dari madrasahnya tetap berjalan dengan cabang-cabang yang ada ini kita kembangkan karena itu sudah menjadi amanat para pendiri kita. Kemudian sesuatu yang barunya adalah kita ingin membuat cabang-cabang universitas Al-Khairiyah di seluruh Indonesia. Kita akan membuat universitas-universitas yang baru di setiap provinsi. Kemungkinan dalam waktu dekat kita akan coba untuk di Jakarta dan Lampung. Cepat banget ya, pada baru 2 tahun ini. Iya, karena ini kita ingin mengulang kembali sejarah bahwa tidak boleh mundur dan umat ini harus terus dibesarkan, dan cara membesarkan umat melalui pendidikan itu ya mengikuti perkembangan zaman dan tantangan yang ada. Supaya Al-Khairiyah tidak tertinggal, kita perlu juga membesarkannya dengan bentuk yang lebih modern. Nah, bentuk yang lebih modern sekarang ini adalah universitas. Sehingga itu bisa membuat mereka lebih percaya diri sebagai umat, karena beda pasti kepercayaan diri antara lulusan SMA dengan sarjana. Tentu sarjana lebih percaya diri daripada SMA. Nah, itu secara umum itu yang terjadi, sehingga umat itu kita harus beri kepercayaan diri yang lebih besar melalui kita memperbanyak universitas dan membuat warga Al-Khairiyah itu menjadi sarjana. Nah, targetnya luar biasa ini. Insya Allah. Dari santri kemudian menjadi sarjana. Insya Allah. Apalagi kan di Lampung cabang-cabang Al-Khairiyah banyak juga itu. Iya, di Lampung. Cukup besar. Di Jakarta itu basis Al-Khairiyah yang paling besar. Dan mereka sudah berkembang di tingkat madrasahnya. Alhamdulillah, tinggal mengembangkan di tingkat universitas. Berarti itu akan kerjasama dengan para pengurus DPD Al-Khairiyah. Iya, makanya ini kita kemarin mengadakan pelantikan di Tambun dan alhamdulillah responnya sangat baik. Kemudian tanggal 14 nanti ada pelantikan di Lampung, dan itu pasti semuanya akan mengarah kepada bagaimana mengembangkan Al-Khairiyah ke depan. Jadi mungkin sahabat Philip Online yang baru nonton, Al-Khairiyah itu kan ada lembaga organisasinya. Oh ya. PB Al-Khairiyah, dan ada lembaga pendidikannya. Ya, yayasan ya. Yayasan. Nah, terakhir deh Pak Rektor, statement closing untuk sahabat Philip Online. Ya, sahabat Philip Online yang berbahagia dimanapun berada, bahwa umat itu menunggu sapaan dari kita. Bagaimana kita menyapa umat, membesarkan umat, dan menghadirkan sosok pribadi-pribadi di tengah-tengah umat itu adalah sosok-sosok yang unggul, yang memiliki karakter santri dengan ilmu pengetahuan yang banyak, sehingga umat itu menjadi kokoh. Umat ini akan terus berkembang menjadi manusia-manusia yang bermanfaat dan juga akan memberikan manfaat kepada umat-umat yang lain. Itu saja yang paling penting, bahwa Al-Khairiyah akan selalu siap hadir, membesarkan umat dimanapun berada, mengembangkan umat, dan membuat umat ini menjadi lebih berjaya lagi. Amin. Amin. Terima kasih dia Pak Rektor. Baik, alhamdulillah. Kesempatannya akhirnya bisa ngobrol-ngobrol ini. Karena waktu juga udah terbatas. Baik, terima kasih. Sahabat Philip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa pada program podcast selanjutnya. Saya Mang Pram pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.